Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Video kali ini kita kembali membahas tes karakteristik pribadi seleksi CPNS tahun 2023. Untuk video-video yang lain silahkan cek di playlist CPNS 2023 di channel Infoguna. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya terkait seleksi CPNS. Langsung saja ke soal dan pembahasannya bersama Infoguna. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A. Mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri, B. Tidak ikut kompetisi, C. Ikut kalau ada kemungkinan saya menang, D. Berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing, E. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka sikap terbaik adalah jelas jawaban yang terbaik dengan nilai maksimal yaitu 5 adalah mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Opsi jawaban A, di mana poin di sana adalah semangat berprestasi. Salah satu unsur dari tes karakteristik pribadi. Semangat berprestasi merupakan suatu dorongan yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu berusaha atau berjuang untuk meningkatkan dan memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan. Beberapa indikator semangat berprestasi yang pertama adalah bekerja keras, harapan untuk sukses, semangat kompetisi, ini yang terdapat dalam soal tadi, kekhawatiran akan kegagalan, ulet dalam mengerjakan tugas walaupun menghadapi hambatan, mengerahkan usaha, memilih terlibat dalam tugas. Indikator-indikator ini yang wajib teman-teman pelajari untuk mengidentifikasi soal masuk dalam unsur yang mana. Indikator yang wajib teman-teman pelajari supaya dalam pengerjaan soal nanti, khususnya soal TKP atau tes karakteristik pribadi, dapat memilih jawaban dengan cepat dan tepat untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Jawaban untuk soal ini adalah opsi jawaban A, mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Pada saat memecahkan suatu permasalahan, biasanya pikiran saya A. Tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. B. Mudah beralih ke hal lain karena gangguan kecil saja. C. Terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun pengganggunya. D. Mudah beralih tanpa sebab apapun. E. Mudah beralih ke hal yang lain oleh sebab yang sangat mengganggu ketika memecahkan suatu permasalahan. Manakah jawaban terbaik? Nilai maksimal adalah ada di opsi jawaban C. Tetap terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun pengganggunya. Jawaban adalah opsi C. Poin di sana adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, yaitu kemampuan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, dengan waktu yang cepat, dengan menggunakan sumber daya yang seefisien mungkin. Indikatornya sudah kita bahas sebelumnya, kita ulang lagi. Indikator kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, tanggung jawab, inisiatif, otonomi, menjalankan instruksi dengan sebaik-baiknya, kemampuan bekerja mandiri sesuai kemampuan, fokus, serius, dan konsisten, menuntaskan pekerjaan secara benar dan cepat. Kalau saya bepergian, saya A. Dapat menikmati seluruh perjalanan dengan sepenuh hati. B. Merasa tidak senang karena selalu ingat rumah. C. Jika suasananya tidak menyenangkan, saya jadi ingat suasana rumah. D. Sulit menikmati perjalanan. E. Membutuhkan waktu untuk menikmati perjalanan. Ketika saya bepergian, manakah sikap terbaik? Kita lihat yang A. Dapat menikmati seluruh perjalanan dengan sepenuh hati. Ini adalah jawaban terbaik dengan nilai maksimal 5. Opsi B kita lihat merasa tidak senang karena selalu ingat rumah. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Jika suasananya tidak menyenangkan, saya jadi ingat suasana rumah. Ini juga bukan jawaban terbaik. Sulit menikmati perjalanan, jelas bukan. Membutuhkan waktu untuk menikmati perjalanan, bukan jawaban dengan nilai tertinggi. Jawaban dengan nilai tertinggi adalah A. Poin di sana adalah kemampuan beradaptasi, sangat penting untuk dipelajari, yaitu kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan organisasi. Dalam hal ini, dalam soal adalah ketika bepergian. Indikator kemampuan beradaptasi yang pertama adalah membina hubungan dengan rekan maupun dengan lingkungan kerja, kemudian memanfaatkan waktu yang tepat untuk berkenalan, selalu fokus dalam menjalani proses perkenalan, tidak takut terhadap perubahan lingkungan kerja, bersikap tenang saat mempelajari dan memahami lingkungan kerja, kemudian berkomunikasi dengan volume yang wajar, ramah dan sopan pada semua orang, mengenali organisasi sebaik mungkin, membuat lingkungan yang bersih dan nyaman, membuat diri bebas dari komplain dan merasa nyaman. Itu tadi beberapa indikator, silahkan dikembangkan indikator kemampuan beradaptasi
adaptasi tes karakteristik pribadi. Harga-harga barang ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. B. Membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji. C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. E. Meminta tambahan uang dari orang tua. Kondisinya adalah harga barang yang berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji terbatas. Sikap terbaik adalah di opsi jawaban. Sikap terbaik adalah D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Kita lihat yang A. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Cukup bagus, tetapi bukan jawaban terbaik. Ini poinnya adalah 4, nomor 2. Kemudian yang B. Membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan gaji. Ini minusnya ada di sini. Dan yang C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Yang E. Demikian juga meminta tambahan uang dari orang tua. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Opsi D adalah jawaban terbaik. Poin di sana adalah kemampuan mengendalikan diri dengan mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Kemampuan mengendalikan diri yaitu kemampuan kontrol atau mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Indikatornya diantaranya adalah mampu untuk mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan, kemudian mampu mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian menafsirkan suatu peristiwa atau kejadian, mengambil keputusan atau memilih tindakan yang diyakini, kemudian kesadaran diri, kemudian mampu bersikap dewasa, dan terakhir adalah pengendalian perasaan. Ketika saya diminta untuk melakukan pekerjaan berat, saya A. Menolak untuk diberi pekerjaan semacam itu, B. Mempertimbangkan dahulu untuk menerimanya, C. Tetap menerima meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu, D. Merasa tertantang pada pekerjaan itu, E. Menyerahkan pekerjaan tersebut pada orang lain. Pernyataan dalam soal ketika diminta untuk melakukan pekerjaan yang berat, tindakan yang tepat dengan nilai tertinggi. Kita lihat yang A. Menolak untuk diberi pekerjaan semacam itu. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Menolak, mempertimbangkan dahulu untuk menerimanya. Mempertimbangkan dahulu, ini negatif. Kemudian C. Tetap menerima meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu. Ada kata minus di sini, tidak suka. Jadi ini bukan jawaban terbaik. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. Ini adalah jawaban yang kita cari. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. Jadi ketika diberikan tugas yang baru atau tugas yang berat, sikap terbaik kita adalah merasa tertantang pada pekerjaan itu. Yang E. Menyerahkan pekerjaan tersebut pada orang lain. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Opsi D adalah opsi jawaban terbaik dengan nilai maksimal yaitu 5. Nilai tertinggi dalam setiap soal TKP. Poin di sana adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Beberapa indikatornya, tanggung jawab, inisiatif, otonomi, menjalankan instruksi dengan sebaik-baiknya, menunjukkan kemampuan bekerja mandiri sesuai kemampuan, fokus, serius, dan konsisten, menuntaskan pekerjaan secara benar dan cepat. Jadi seberat apapun pekerjaan yang diberikan harus dilakukan atau dituntaskan dengan benar dan cepat. Demikian beberapa soal tes karakteristik pribadi atau TKP CPNS 2023. Sangat disarankan untuk dipelajari dan dikembangkan untuk menghadapi seleksi CPNS 2023 yang semakin dekat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.